wassalam menyandang predikat kerasulan. Hamzah bin Abdul Muthalib didampingi oleh Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah tampil untuk menghadapi tantangan duel Quraisy. Sementara dari pasukan Quraisy tampil Utbah bin Rabi'ah didampingi oleh putra dan salah seorang saudaranya. Utbah tewas di tangan Hamzah. Begitupun putra dan saudaranya. Pasca duel pembuka yang dimenangkan para jawara muslimin, meletuslah pertempuran yang maha dahsyat. Jumlah muslimin yang hanya sepertiga dari pasukan Quraisy seolah mendapat kekuatan gaib yang justru membuat Quraisy kocar-kacir. Satu persatu pimpinan Quraisy tewas di tangan para patriot muslim. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, muslimin yang kalah dalam jumlah pasukan justru berhasil memenangkan pertempuran. Kondisi berbeda justru terjadi pada masyarakat Quraisy Mekah. Kesedihan dan rasa frustasi melanda anggota keluarga yang tewas di perang Badar. Maka timbullah dendam kesumat pada putra dan putri para petinggi Quraisy yang ayahnya mati di ujung pedang para mujahid muslim. Hindun putri Utbah, Ikrimah putra Abu Jahal, serta Safwan putra Umayyah. Dalam pertemuan-pertemuan besar di masyarakat Quraisy yang biasa mereka adakan secara tertutup, atau dalam pertemuan pembicaraan mereka di pasar-pasar mereka, atau di jalan-jalan mereka, atau saat mereka sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah, semuanya mengobarkan semangat kebencian dan permusuhan pada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin tentu oleh para pembesar itu. Nah, apa yang mereka sebarkan itu sampai mereka bisa membawanya ke rumah. Karena pembicaraan di rumah bisa dilanjutkan, mereka dengan istri-istri mereka, mereka dengan teman-teman mereka yang dibawa ke rumah melanjutkan pembicaraan kebencian itu dan perencanaan-perencanaan jahat. Efeknya adalah anak-anak mereka yang juga menyaksikan ulah ayah-ayah mereka di luar sana dan di rumah mereka, maka tertanam juga kebencian dalam hati mereka terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Hindun binti Utbah mempersiapkan Wasyi, seorang budak Habasyah yang lihai memainkan tombak, untuk membalas kematian ayahnya pada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia
Ia menjanjikan harta serta pembebasan status sebagai budak sebagai pembayaran atas jasa Wahsy kelak. Begitupun Sofwan bin Umayyah. Bayangan ayahnya yang tewas secara hina di ujung pedang Bilal bin Rabah yang tak lain adalah mantan budaknya sendiri, seolah terus membakar api dendam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya. Sang juragan muda ini bahkan mengutus seorang pembunuh bayaran yang bernama Umair bin Wahab untuk menghabisi nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Namun rencana kedatangan Umair bin Wahab ke Madinah telah diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu. Asyhadu an la ilaha illallah. Umair pun tak mampu mengelak hingga akhirnya berbaiat menjadi muslim. Bahkan saat Umair memutuskan kembali ke kota Mekah untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu, ia tak ragu menyuarakan keimanannya dengan lantang di hadapan masyarakat Quraisy. ويحك يا امرأة نذر علي لأملأن قلوبكم غيظا يا أعداء الله. قبحت أنت وما جئت به. بل قبحت وفعلك وما فعله رهطك في بدر فهم في النار يتقلبون. ويحك هكذا تقول عنهم؟ أنا هند وأنا عمير. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bagi Ikrimah bin Abu Jahal, kebenciannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah ia tanamkan di hatinya. Sama seperti sang ayah yang gemar menindas muslimin. Tahun ketiga Hijriah, meletuslah Perang Uhud, perang yang menjadi ajang balas dendam bagi kaum kafir Quraisy terhadap muslimin. Kekacauan formasi di pasukan muslimin menjadi keuntungan bagi pasukan Quraisy. Quraisy tak hanya memukul mundur muslimin, namun juga nyaris menghabisi nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah Hindun berhasil membalas dendam kematian sang ayah Utbah bin Rabi'ah di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah gugur akibat lemparan tombak Wahsy. Sampai di situ, bahkan Hindun melakukan tindakan sadis dengan memutilasi jenazah Hamzah serta memakan jantungnya.
Kemenangan di Perang Uhud ternyata tidak cukup menuntaskan dendam para pemuka Quraisy, terutama Ikrimah dan Sofwan. Ayo, tukutumu. Tahun ke-5 Hijriah, saat terjadi perang Khandaq, Ikrimah bin Abu Jahal kembali terjun di lini terdepan pasukan Quraisy. Dialah satu-satunya pemimpin pasukan yang berhasil menerobos barikade pasukan muslimin berupa parit buatan, meski ia akhirnya berhasil dipukul mundur. Kekalahan demi kekalahan dalam perang melawan muslimin membuat dendam Ikrimah semakin memuncak. Ia memerintahkan sejumlah orang untuk membantai masyarakat Khuza'ah yang berada di bawah perlindungan muslimin. تسلموا لا نريق دماءنا ولا نريق دماءكم ما بيننا وبينكم إلا القتال